Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video masalah dan solusi pembelajaran kali ini, topik yang akan saya sampaikan adalah upaya meningkatkan konsentrasi belajar siswa pada proses pembelajaran di kelas atau di workshop. Ini adalah kurikulum vitae dari saya sendiri. Nah, dalam video ini ada 5 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi, akar permasalahan, alternatif solusi, hasil pemecahan masalah, dan sumber rujukan. Yang pertama adalah deskripsi permasalahan. Beberapa permasalahan yang dialami siswa pada proses pembelajaran di kelas atau di workshop saat siswa melaksanakan praktikum, yaitu yang pertama, siswa kurang berkonsentrasi, tidak fokus dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua, siswa kurang antusias di dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas maupun ketika praktek di workshop. Kemudian permasalahan berikutnya adalah siswa terlihat gelisah ketika mengikuti proses pembelajaran. Bahkan sesekali siswa meminta izin keluar untuk keperluan lain begitu. Kemudian nomor 4 yaitu pekerjaan atau tugas tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, itu kurang lebih permasalahan yang dialami dalam proses pembelajaran di kelas atau di bengkel ketika anak melaksanakan praktikum. Nah, selanjutnya apa yang menjadi akar permasalahan? Yang pertama adalah faktor lingkungan tempat belajar siswa, baik itu kelas maupun workshop. Faktor lingkungan yang kurang menyenangkan terhadap siswa. Kemudian yang kedua, siswa terganggu dengan situasi kondisi belajar yang mungkin tidak kondusif. Misalnya kondisi lingkungan kelas atau lingkungan bengkel yang ramai kemudian padat dengan aktivitas pembelajaran harian di dalam bengkel terutama. Kemudian ada faktor-faktor lain seperti faktor psikologis, yaitu masalah keluarga, kemudian kemampuan dari siswa bersosialisasi atau tipe siswa yang mungkin cenderung introvert yang mungkin berpengaruh terhadap konsentrasi siswa. Kemudian ada fokus pada kegiatan di luar pembelajaran. Anak mungkin tidak fokus untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, alternatif solusi yang ditawarkan, yang pertama, guru mengembangkan pembelajaran tentu saja dengan model atau pendekatan student center. Kemudian guru berusaha meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi belajar tadi. Kemudian pada pembelajaran yang bersifat teoritis, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Misalkan sesekali guru menyampaikan ice breaking sehingga suasana proses pembelajaran tidak membosankan. Kemudian mengajak siswa belajar di luar kelas. Misalkan mengajak anak-anak pergi ke perpustakaan atau belajar di ruang terbuka seperti taman-taman sekolah, kemudian di luar lingkungan sekolah yang lebih nyaman dan lebih kondusif. Kemudian solusi lainnya yaitu tidak memberikan banyak tugas dalam periode waktu tertentu, tapi fokus pada satu permasalahan yang kita sampaikan pada saat proses pembelajaran. Kemudian kita menerapkan metode mengajar yang bervariasi, kemudian meningkatkan perhatian siswa melalui penyampaian satu studi kasus permasalahan. Misalkan dalam kegiatan praktek kita mencoba membawa anak pada satu permasalahan pembelajaran yang mungkin dialami anak ketika di luar sekolah, di rumahnya misalkan. Kemudian guru memberikan sumber belajar yang menarik dan beragam dalam bentuk media pembelajaran seperti tayangan video. Kemudian ada simulator pembelajaran yang kita sampaikan, demonstrasi kegiatan dalam proses pembelajaran secara teoritis maupun praktek. Kemudian yang terakhir adalah guru memberikan ruang refleksi bersama dengan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, 8 tahapan ini
coba dilaksanakan di dalam proses pembelajaran untuk lebih memberikan kenyamanan, konsentrasi belajar yang lebih baik, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih tercapai. Nah, yang keempat adalah hasil dari pemecahan masalah. Ada beberapa yang ditunjukkan oleh siswa, yaitu hadirnya suasana baru dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa lebih antusias di dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa lebih interaktif dalam kegiatan mengikuti proses pembelajaran. Kemudian tingkat konsentrasi siswa lebih meningkat. Kemudian siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. Kemudian suasana pembelajaran lebih menyenangkan, dan yang paling penting adalah hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Demikianlah video berkaitan dengan masalah dan solusi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.